Oke, kita mulai dengan filsafatnya sekarang. Itu tadi pengantar ya, biar tahu dunia humor itu seperti itu. Nah, sekarang mulai seriusnya. Apa itu humor? Ada teori pertama, ada 3 teori utama. Nanti ada filosof punya beberapa teori tambahan. Ada yang namanya superiority theory. Superiority theory itu humor adalah ketika orang merasa superior, lebih baik, lebih sempurna, kemudian melihat yang lain lebih rendah, lebih jelek dari dia, kemudian direndahkan, diketawakan. Itu namanya superiority theory. Kalian, saya tadi ngasih contoh kan, ada orang naik motor terus jungle, itu kan kamu terus ketawa. Itu sebenarnya superiority theory. Jadi kalian merasa superior. Ada orang jelek karaokean, itu kan kamu terus ketawa karena kamu merasa lebih cakep dari dia. Itu superiority theory. Jadi humor itu lahir dari rasa superiormu. Makanya yang lebih superior biasanya lebih bisa bikin humor. Saya di depan kalian mungkin lebih lancar ngomongin macam-macam, tapi kalian pas di depanku kan tidak bisa. Kamu mungkin merasa inferior di depanku, kamu mungkin tidak bisa nakal-nakal di depanku panjang lebar gitu. Kenapa? Ada rasa inferior. Superiority theory itu, humor itu muncul dari rasa superior. Makanya humor itu kan banyak kan yang isinya melecehkan orang, isinya merendahkan orang, terus jadi lucu, yang lain ikut ketawa. Oke, dasar wajahmu kayak terus yang lain ketawa. Oke, tubuhmu kayak ini ya, itu terus yang lain ketawa. Itu superiority theory namanya. Orang itu ternyata menganggap lucu apa-apa yang kurang sempurna, sementara dia menganggap dirinya sendiri lebih sempurna. Makanya kadang-kadang kalau di lawak-lawak dagelan itu terus pakai baju aneh-aneh, pakai baju jelek-jelek, pakai kostum yang unik-unik, itu yang badut-badut itu kan jelek. Kan tidak ada badut itu yang topengnya kayak artis Korea, itu kan tidak ada. Itu jelek, dibikin mulutnya besar, dibikin. Kenapa? Superiority theory. Jadi kelucuan itu lahir dari rasa superior. Itu teori pertama tentang humor. Ada teori kedua. Teori kedua ini incongruity theory. Incongruity theory itu teori tentang ketidaksetaraan. Jadi lucu itu dari mana? Lucu itu dari perubahan yang tiba-tiba. Kayak tadi, permainan kata itu golongannya lucu. Apa ya? Permainan kata itu misalnya gini, kalian bilang, Pak, saya itu sebenarnya rajin loh Pak. Lah, kok kamu gak pernah masuk? Loh, saya itu rajin bermalas-malasan Pak. Itu kan permainan kata. Ini saya tidak malas kok Pak. Ini saya sedang energi saving. Sekarang kita harus hemat energi Pak. Jadi saya tidak banyak-banyak mengelola energi. Ini permainan kata. Orang mengira disimpulkan apa, tapi kamu simpulkan kebalikannya. Itu namanya incongruity theory. Gak nyambung pakai akalmu. Mana ada kok rajin untuk bermalas-malasan itu loh. Itu kan gak nyambung. Dari situ terus muncul kelucuan-kelucuan. Oke. Itu namanya teori incongruity. Ya, banyak kan orang
ngomong lucu-lucu dengan cara membolak-balik logika. Terus tertawa terjadi karena harapan yang dikacaukan, sehingga seseorang dari satu sikap mental dilontarkan ke sikap mental yang sama sekali berlainan. Harusnya ini terjadi itu. Kamu tidak naksir aku tidak naksir kamu, berarti kita jodoh dong. Nah, itu kan nyambungnya ke situ. Podo-podo orang nyambungnya kan, itu mikirnya jadi kacau. Itu namanya incongruity theory. Jodoh itu kan harusnya podo naksir, sekarang dibalik, podo gak naksir dianggap jodoh. Itu kan orang terus jadi kaget, terus tertawa. Nah, itu yang kedua, namanya incongruity theory. Terus ada yang ketiga, relief theory. Relief theory ini kayak tadi ya, dia jadi katarsis, pelepasan dari ketegangan. Pelepasan dari ketegangan itu, hidup ini sumpek, banyak larangan, banyak aturan, dikekang-kekang. Jalan keluarnya apa? Humor. Santai aja, nggak usah dianggap susah. Misalnya kamu punya pacar suka ngatur-ngatur, itu kan harusnya pacarmu posesif, tapi enggak, terus dibikin guyon biar bebas untuk menertawakan pacarmu. Terus kamu bilang, wah saya punya pacar ini kok suka ngatur ya, harusnya dia jangan dipanggil pacar, tapi dipanggil aja coach misalnya. Ya, jadi kalau pacaran nyeluk bukan halo yang, halo coach, nanti itu. Dengan ini kan kamu lega, puas, wah katanya rasa ngelawan. Sekarang diajak guyon gitu bisa, sekarang kita ngelawan. Itu namanya relief theory. Dengan humor kamu bisa, oh lega aku. Kalau marah-marah langsung gak pakai humor mesti susah ini, mesti terus kamu lakukan relief theory. Ini 3 teori utama dalam humor. Ada relief theory, incongruity, sama superiority. Oke, kita masuk sekarang ke pikirannya para filosof. Jangan salah, para filosof Yunani awal banyak yang tidak terlalu positif memandang humor, termasuk para filosof awal, Plato dan Aristoteles. Katanya Plato, humor itu dalam kenyataannya seringkali melahirkan perilaku yang tidak rasional. Orang yang berlebihan, nah, kalau ini mungkin kita setuju ya, karena apa-apa kalau berlebihan itu jelek. Humor itu penting, tertawa itu penting, tapi kalau seharian kamu ketawa terus nggak ngapa-ngapain, ya masalah berarti. Jadi katanya Plato, orang yang berlebihan dalam humor akan kehilangan kontrol atas dirinya sendiri. Bahkan di Republik itu Plato punya kalimat, para guardian ini polisi, tentara kalau hari ini ya, harus menghindarkan diri dari humor yang berlebihan. Dia harus fond of laughter. Jadi orang-orang ini, karena kalau terlalu banyak guyon, polisi kok guyon terus misalnya, nanti kalau waktunya dia harus serius, kehabisan waktu. Jadi humor itu boleh, tapi jangan kebanyakan, katanya Plato, karena dia sering melahirkan tindakan, kalau itu bahasanya tindakan bodoh dan buruk, kalau dia berlebihan. Nah, terus Plato melanjutkan, kenapa sih dia menyebut dia humor itu tidak bagus? Katanya Plato,
humor itu membuat orang self-ignorance. Self-ignorance ini lawannya kontemplasi, lawannya introspeksi. Jadi membuat orang tidak peduli dengan dirinya. Jarang orang humor itu tentang dirinya, kan dia selalu ngomong rendahnya orang lain atau bedanya orang lain dengan dirinya. Katanya Plato, orang itu sering self-ignorant kalau sudah melakukan humor. Contohnya apa? Dalam humor itu, orang ganteng misalnya, dia bisa jadi bahan ejekan. Orang jelek juga bisa jadi bahan ejekan. Baik atau jelek, diejek. Nah, terus harusnya yang mana? Nggak tahu ya, wong guyon kok. Itu orang jadi apa? Self-ignorant. Lah terus yang benar yang mana? Orang gundul diketawain, orang rambutnya panjang diketawain. Lah enaknya gimana? Rambut cepak pak, cepak ya diketawain juga nanti. Kalau orang mau mengetawain itu apa aja bisa diketawain. Nanti hidungnya panjang ya disebut hidung panjang kayak botot. Hidung pesek juga, wah hidungnya pesek kayak, nah itu. Yang bagus terus yang mana? Orang jadi self-ignorance. Bibir tipis juga diketawain, bibir tebel apalagi. Nah, itu kalau bahasanya Plato self-ignorant. Apa yang tidak diketawain terusan? Kalau semuanya kita ketawakan, nah kita susah memahami diri kita sendiri nanti. Kalau apa-apa dicari sudut lucunya, kayak tadi kan, dicari sudut tidak pentingnya, dicari kejutan logikanya, nanti yang lurus-lurus jadi tidak kelihatan. Nah itu dawuhnya Plato begitu. Dia tidak terlalu positif melihat humor, tapi boleh. Yang tidak boleh memang yang terlalu berlebihan. Apa-apa itu kan kalau berlebihan memang jelek. Yang tidak boleh yang membuat munculnya self-ignorance. Jadi ketidakseriusan dalam hidup. Itu yang melahirkan perilaku buruk dan bodoh, katanya Plato. Oke. Yang kedua ada Thomas Hobbes. Kalau Thomas Hobbes ini nyambung dengan teorinya Leviathan. Jadi kalau di Thomas Hobbes itu kan manusia adalah pemangsa manusia yang lain. Homo homini lupus. Nah, berarti apa? Ini nyambung dengan teori superioritas tadi. Orang itu punya kecenderungan mengejek orang lain, menjatuhkan orang lain, menunjukkan cacatnya orang lain. Jadi katanya Thomas Hobbes, itu sudah karakternya manusia. Dari situlah nanti muncul rasa humor. Jadi humor itu rasa superior atas kelemahan di luar dirinya. Di manusia itu kalau dibiarin begitu saja, katanya Thomas Hobbes, kan dia akan memangsa yang lain. Jangan dikira manusia itu hakikatnya baik, kalau katanya Thomas Hobbes. Kalau tidak percaya, biarkan orang tanpa aturan, tanpa ada norma, tanpa ada adat, pasti langsung kacau dunia ini. Orang akan saling tabrak, saling serang, saling mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Dan orang termasuk lewat jalur humor. Dengan cara apa kalau lewat jalur humor? Dengan cara merendahkan orang lain. Jadi dengan cara menjelek-jelekan yang lain, biar yang lain terus derajatnya turun. Kalau yang lain derajatnya turun, aku yang naik. Itu teorinya Thomas Hobbes. Jadi akar dari humor adalah rasa superior atas kelemahan yang ada di luar diri kita. Oke. Terus kemudian Immanuel Kant.
Kalau Immanuel kan beda lagi. Kalau Immanuel kan itu teori incongruity tadi. Jadi lucu itu ketika ada sesuatu yang keluar dari ekspektasi. Logika orang dikagetkan dengan logika baru yang sama-sama benar tapi inkongruen. Inkongruen itu apa ya contohnya? Perang Diponegoro itu sebenarnya terjadinya hanya 5 menit. 1825 sampai 1830 misalnya. Nah, itu kan orang padahal itu maunya kan tahun secara normal, tapi orang digeser jadi jam. Sama kayak NU itu berdirinya habis Isya 1926. Nah, itu kan jadi itu incongruity, jadi ketidaknyambungan. Kalau Immanuel kan ngasih contoh orang minum bir. Ada orang menuangkan bir di meja. Terus ada yang komentar, orang Indian menuangkan bir di meja. Terus ada orang komentar, kok kamu menuangkan bir ke meja? Katanya orang Indian, loh kalau kayak gini tidak aneh. Yang lebih aneh lagi kalau dari meja tak tuangkan ke botol. Nah, itu kan incongruity namanya. Cara berpikirnya dibalik. Jadi orang maunya A, kita geser ke B. Tapi sebenarnya ya ada logikanya juga. Cuma logika ini tidak umum dipakai orang. Kayak 1825 sampai 1830 itu kan logika yang tidak umum. Sama kayak kalau Cak Lontong itu kan biasanya bilang, kalau kamu jelek, berani saja, tidak usah takut mencintai siapapun yang ingin kamu cintai. Karena yang takut itu orang yang kamu cintai. Jadi ini kan orang maunya mikir kemana, dia beloknya ke situ. Justru yang mencintaimu yang harusnya takut kan. Jadi kalau kamu tidak usah takut, cintai saja siapapun. Nah, itu namanya incongruity. Sama kayak Nabi tadi kan, nenek-nenek tadi merasa tidak bisa masuk surga, tapi Nabi kan menggeser logikanya. Oh enggak, karena di surga tidak ada orang tua. Kalau nenek masuk surga, ya nanti jadi muda lagi. Itu incongruity. Teori dari Immanuel Kant. Kalau yang Thomas Hobbes tadi, teori superiority. Oke. Terus, nah kalau ini teori dari Schopenhauer. Schopenhauer itu filosof Barat modern. Dia, kalau ini teori sudah ya, di luar kategori-kategori humor tadi. Katanya Schopenhauer, gagasan manusia itu ada 2 jenis. Ada serius, ada humor. Yang humor nanti dibagi 2. Ada humor, ada ironi. Yang serius itu ya kalau antara pikiran dan kenyataan cocok. Kalau yang humor itu antara kenyataan dan pikiran itu ganjil, tidak nyambung. Nanti humor ada 2. Ada humor, ada ironi. Kalau humor itu keseriusan yang tersembunyi di bawah lelucon. Kebalikannya ironi. Kalau ironi, kelucuan yang tersembunyi di bawah keseriusan. Jadi kalau humor itu barang serius yang tersembunyi di bawah kelucuan. Berarti apa? Yang kelihatan lucunya, tapi di balik itu ada makna seriusnya loh. Misalnya ada dagelan, ada humor pakai kalimat, biasanya yang terkenal itu kan kupinang engkau dengan hamdalah, terus dia melesetin kupinang engkau dengan naudzubillah misalnya. Nah, ini kan lucu, yang tampak lucunya, tapi di balik itu mungkin ada makna seriusnya. Entah mungkin makna seriusnya terpaksa nikah kah, atau makna seriusnya apa. Tapi kan yang kelihatan lucunya, ini namanya humor.
Tapi ada ironi. Ironi itu kelucuan yang tersembunyi di bawah keseriusan. Sama kayak teori absurditasnya Albert Camus kemarin. Itu kan hidup itu paradok. Nah, paradok itu berarti apa? Lucu. Kenyataannya begitu, ya seriusnya begitu. Tapi yang serius hidup itu justru lucu. Misalnya kita harus kerja serius. Kenapa harus kerja serius? Biar bisa rekreasi, biar bisa santai-santai. Nah, itu kan paradok. Hidupnya terus jadi lucu. Kalau pengen santai-santai sudah gak usah kerja, langsung santai-santai aja kan selesai. Ngapain pengen santai aja, gak kerja dulu baru santai-santai. Ini namanya hidup ini paradok. Itu kan lucu. Jadi kelucuan yang tersembunyi di balik keseriusan. Kayak kamu main game itu kan kayak serius itu, kayak kalau musuhmu menang atau kamu kalah itu kan kamu juga kayak nangis beneran, kayak itu beneran. Tapi ya itu kelucuan yang tersembunyi di bawah keseriusan. Kamu kayak serius tapi ya sebenarnya lucu. Kayak kemarin waktu film Avengers yang terakhir itu, orang nonton film mulai jam 6 pagi 24 jam nonton film. Terus berarti ngantrinya itu mulai sebelum subuh. Itu kan lucu, tapi fakta. Itu namanya ironi. Padahal ya kenyataannya mungkin gak begitu harusnya, tapi kita jalani itu namanya ironi. Nah, katanya Schopenhauer, itu bedanya humor sama ironi. Kalau ironi itu faktanya nyata, cuma fakta ini lucu. Kalau humor itu yang kelihatan lucunya, tapi di balik yang lucu itu ada keseriusan yang harus kita kejar maknanya. Itu bedanya humor sama ironi. Kalau yang serius, ya serius. Filsafat itu isinya serius. Nah, kalau ini Sartre. Kalau katanya Sartre, humor itu adalah jalan untuk mengobjekkan orang lain. Jadi Sartre ini punya pandangan bahwa manusia itu punya kecenderungan ingin eksis sendiri, besar, tidak mau diatur, ditata, apalagi dipengaruhi oleh orang lain. Kehadiran orang lain kalau bagi Sartre yang eksistensialis ini kan mengancam keberadaanku. Orang jadi tidak bebas karena kehadiran orang lain. Itu kan Sartre. Padahal misalnya ini hawanya agak sumuk, harusnya saya pakai tak copot aja bajuku, bila perlu pakai kaos saja. Tapi karena ada kalian kan aku tidak jadi nyopot baju, nyopot kaos. Kalau tak copot beneran nanti kamu bubar. Nah, kehadiranmu menghalangi kebebasanku. Maka katanya Sartre, orang lain itu adalah neraka. Hell is other people. Nah, karena kehadiran orang lain itu neraka, setiap kali aku ketemu orang lain, yang terjadi apa? Kita saling menundukkan, saling mengobjekkan. Ngaji ini sebenarnya aku memanfaatkan kalian, atau sebaliknya kalian memanfaatkan aku. Setiap orang ingin mengobjekkan untuk kepentingannya masing-masing. Itu Sartre. Nah, humor itu jenis tindakan yang kita lakukan untuk mengobjekkan orang lain. Ini dekat dengan teori superioritas tadi. Jadi ketika kita berhumor, sebenarnya kita sedang mengobjekkan orang lain. Kita ingin agar orang lain itu tunduk di bawah kita, tidak sebaliknya. Karena begitu kita yang ngalah, nanti dibalik orang lain yang menundukkan kita. Jangan sampai itu terjadi. Kita taklukkan dia, cuma demi defense mechanism tadi kita pakai jalur humor. Nah, itu teorinya Sartre. Jadi
Ketika dua orang sedang humor, itu sebenarnya sedang terjadi proses saling mengobjekkan. Kalian kan sering itu apa nek bahasa Jawa nih ece-ecenan, saling, oh dasar wajahmu kayak timbal misalnya, terus oh enggak, oh wajahmu kayak wajan, oh kalau wajahmu kayak itu, kan orang saling mengobjekkan. Pinginnya dia menang sampai musuhnya tidak bisa balas lagi, menanglah dia. Nah itu humor itu begitu. Jadi orang saling mengobjekkan orang lain. Oke.